energy profile diagram. In this video, we will be looking at energy profile diagram for endothermic and also exothermic reaction. Let's say the example of endothermic reaction is when A plus B produce C plus D, and for exothermic reaction it is E plus F produce G plus H. Please take note that the enthalpy change for endothermic reaction is positive, while for exothermic reaction the enthalpy change is negative. So enthalpy change ni sebenarnya apa? So enthalpy change ni adalah perubahan tenaga. Okay, perubahan tenaga. So perubahan tenaga untuk endothermic adalah positif dan perubahan tenaga untuk exothermic adalah negatif. So macam mana kita mau tahu dia positif kan negatif? Kita akan guna formula enthalpy change is equal to energy in products minus energy in reactant. So untuk endothermic reaction, H products is higher than H reactants, manakala untuk exothermic reaction, H products is less than H reactants. So the first step untuk kita lukis energy profile diagram, kita kena ada paksi yang berlabel. So paksi Y adalah potential energy dan paksi X adalah reaction progress. Next, kita akan lukiskan curve yang mana mengandungi reactant dengan juga produk. So kita tengok endothermic reaction, dia cakap sana H products dia lebih tinggi daripada H reactants. So meaning say kita akan mula lukis H reactants itu daripada bawah sebab energinya lebih rendah daripada H products, meningkat atas dan dia akan turun begitu. Manakala untuk exothermic reaction, oleh sebab H reactants lebih tinggi daripada H products, maka bentuk curve itu adalah seperti yang kamu lihat. Langkah seterusnya kita kena labelkan reaktan dan produk pada curve yang kita sudah lukis sebentar tadi. And then seterusnya pada energy profile diagram itu kita akan labelkan delta H, activation energy forward dan juga activation energy reverse. So kalau biasanya saya akan buat garis putus-putus dululah seperti yang saya tunjukkan ini, supaya senang untuk kita labelkan energy profile diagram ini. Next, kita akan labelkan delta H pada energy profile diagram itu. So delta H dia berada di antara reactant dan juga produk. So untuk endothermic reaction dia adalah seperti yang saya labelkan dan tunjukkan itu. Manakala untuk exothermic reaction itu juga saya ada tunjukkan di sana. Next, untuk activation energy forward, dia adalah daripada reactant sehinggalah ke peak, ke puncak curve itu. So reactant kita berada di bawah sana untuk endothermic reaction. Jadi kita akan labelkan seperti yang saya tunjukkan itulah. Sama juga untuk exothermic reaction, kita akan labelkan menggunakan cara yang sama seperti yang saya tunjukkan di dalam video ini. And finally untuk activation energy reverse, dia adalah daripada produk sehinggalah ke puncak curve yang kita lukis. So itu adalah activation energy reverse. So kita labelkan seperti tadi untuk endothermic dan juga untuk exothermic punya reaction. So itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan jumpa dalam video yang seterusnya untuk membincangkan 1.3 factors affecting reaction rate. Take care and bye bye guys.